Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami setelah mencari beberapa kasus yang berhubungan dengan etika bisnis. Judul dari materi yang kami presentasikan adalah Analisis Etika Bisnis pada kasus Neini Food dan CSR PT Badak LNG. Dengan anggota kelompok yang pertama baik Anita Rahmawati, Rinaldi Sugianto, Anissa Triwulandari, Sofiatunisa Amalia dengan NIM yang telah tertera. Terus untung aja yang kau review itu saladnya, yang dimana tuh ownernya kayak malaikat ya hatinya ya. Mungkin kalau aku yang kau review kayak gitu, kau jual salad dan kau review hasil salad aku dengan hasil rating kayak gitu, meledak aku meledak. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini salah satu brand yang sedang viral yaitu Nenis Food yang menjual salad buah mereview salad buah kompetitor mereka yaitu Saladnyo. Hal ini mungkin biasa dilakukan oleh kebanyakan pengusaha kuliner guna mencari kekurangan dan kelebihan dari produk mereka atau produk pesaing mereka. Namun review yang dilakukan oleh owner Nenis Food sangat disayangkan oleh para netizen yang budiman. Netizen yang terhormat menjadi kesal dengan cara owner Nenis Food tersebut. Cara mereka mereview Saladnyo dianggap menjatuhkan. Tidak hanya memberikan rating buruk, sang owner Nenis Food juga mengatakan bahwa Saladnyo tidak worth it. Ia juga memperlihatkan bahwa melon yang dimakan. Baik, yang selanjutnya ada kronologi kasus Nenis Food. Berawal dari owner Nenis Food yang mereview makanan dari pesaing salad buah lain, yakni Saladnyo. Yang membuat ramai kasus tersebut adalah mereka mereview produk yang mirip dengan dagangan mereka dan terkesan menjelek-jelekan produk tersebut. Seperti ada kalimat nggak worth it lah, isinya cuma semangka melon doang. Apel cuma 3-5 potong ataupun melonnya pun banyak. Dengan ekspresi yang terkesan menjatuhkan. Video tersebut menjadi viral di TikTok. Kemudian, owner Nenis Food mendatangi kediaman salah seorang seleb TikTok, AA Juju, dengan nama akun Makan Lur, pukul 12-1 dini hari. Mereka mendatangi karena merasa tidak terima dengan review yang dilakukan oleh seleb TikTok ini yang menurut mereka menjatuhkan. Padahal, menurut seleb TikTok ini hanya review jujur terhadap produk dari Nenis Food. Video yang viral di TikTok tersebut membuat banyak netizen berkomentar. Mereka mengklaim bahwa persaingan bisnis dari owner Nenis Food ini tidak baik, yang mana saling menjatuhkan brand. Ia juga membuat klarifikasi yang membela diri sendiri dengan tidak adanya permintaan maaf. Kemudian, beredar screenshot chattingan owner Nenis Food dengan para franchise-nya yang mengharuskan mereka datang ke gathering untuk evaluasi. Jika tidak datang, akan di blacklist. Mereka semudah itu memblacklist franchise dengan paket 1-5 juta karena merasa tidak dihargai jika tidak akan datang. Hal ini juga menjadi perdebatan netizen yang menilai bahwa Nenis Food tidak pengertian dengan para franchise-nya. Selanjutnya, banyak franchise yang dikeluarkan secara pribadi dan membatalkan kontrak secara serempak. Sampai saat ini, ada surat terbuka dari para franchise-nya 2x24 jam untuk owner Nenis Food meminta maaf dan memberikan bukti legalitas usahanya seperti haki, sertifikat halal, dan bukti dokumen laik saham. Berikutnya adalah salah satu program CSR yang telah diadakan oleh PT Badak LNG. Sebelum ke halaman selanjutnya, mari kita tonton terlebih dahulu video yang menampilkan tentang program yang telah dilakukan oleh PT Badak LNG. Pembicara kita yang kedua ada Bapak Yuli Gunawan sebagai Corporate Communication and General Support Senior Manager dari Badak LNG. Konservasi mangrove nomor 13. Ini salah satu program kita yang cukup berhasil gitu. Jadi mitra binaan kita itu sudah menjadi partner dari perusahaan-perusahaan bahkan menjadi kemarin partnernya KLHK. Jadi mitra binaan kita itu sudah menerima kontrak dengan jumlah yang sangat fantastis, nilainya sudah miliar, mungkin untuk 2 tahun terakhir ini bisa mencapai lebih dari 5M. Jadi selain peningkatan ekonomi juga program ini bisa membantu program keanekaragaman hayati di Kota Bontang, terutama untuk konservasi mangrove.
PT Badak Natural Gas Liquefaction atau PT Badak LNG merupakan perusahaan penghasil LNG dan LPG. LNG digunakan sebagai alternatif pengganti LPG di rumah tangga juga untuk kepentingan industri dan pembangkit tenaga listrik. PT Pertamina Persero meresmikan hutan Pertamina Badak LNG di Bontang. 215.000 bibit mangrove telah ditanam pada 14 Desember 2022 di lahan seluas 215 hektar. Diketahui pada lahan seluas 40 hektar di lingkungan operasi Badak LNG di Kota Bontang akan ditanam 400.000 bibit mangrove dengan jenis Avicennia, Rhizophora, dan Soneratia. Sedangkan per 14 Desember terrealisasi penanaman sebesar 53% atau 215.000 bibit dengan luas 21,5 hektar. Kegiatan dalam mewujudkan komitmen perusahaan terhadap penerapan aspek environment, social, and governance atau ESG, serta berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals. Program Hutan Pertamina Badak LNG masuk ke dalam salah satu langkah untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca. Program ini sendiri telah diadakan selama 3 kali oleh PT Pertamina setelah Hutan Pertamina UGM dan Hutan Pertamina Mahakam. Baik, yang selanjutnya ada teori. Yang pertama ada profesionalisme, yakni tingkah laku, kepakaran, atau kualitas dari seseorang yang profesional. Yang kedua ada sudut pandang moral etika bisnis, yakni bisnis yang baik bukan bisnis yang menguntungkan saja, tapi harus baik secara moral. Yang ketiga ada egoisme etis, berkaitan dengan tindakan yang mengejar kepentingan pribadi untuk memajukan diri sendiri. Yang keempat ada prinsip etika bisnis, terdiri dari prinsip otonom, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan integritas moral. Yang kelima, ada kewajiban moral produsen, berkaitan dengan kewajiban produsen untuk menjaga kualitas produk, harga, dan pengemasan. Yang keenam, ada hak konsumen, yakni harus dihargai dan diperhatikan, karena tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Yang selanjutnya ada CSR. Yang pertama, lingkungan hidup dan ekonomi, yakni berkaitan dengan cara menguasai dan memanfaatkan alam, mendekati alam teknokratis, dan memisahkan manusia dengan alam. Yang kedua ada the dimensions of pollution and resource depletion, yakni berkaitan dengan polusi, pencemaran lingkungan yang tidak diinginkan, resource depletion, konsumsi sumber daya alam yang langka, dan global warming, peningkatan suhu di dunia. Yang ketiga ada prinsip ekologi dalam, berkaitan dengan kesejahteraan dan keadaan baik dari kehidupan manusia maupun kehidupan bukan duniawi. Yang keempat ada tanggung jawab legal dan moral perusahaan, berkaitan dengan perusahaan memiliki tanggung jawab legal karena perusahaan merupakan badan hukum dengan status legal. Yang kelima, tanggung jawab sosial perusahaan, yakni tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Dan yang terakhir ada CSR atau Corporation Social Responsibility, ditujukan agar pelaku usaha atau pihak perusahaan mampu menentukan skala prioritas kebutuhannya yang terpenting. Baik, selanjutnya saya, baik Anita Rahmawati dengan NIM 51122011004 akan memaparkan keterkaitan teori etika bisnis dengan kasus yang terjadi antara Dennis Wood dengan Saladnyo. Ada beberapa keterkaitan yang ada. Yang pertama itu adalah keterkaitan dengan profesionalisme di dalam dunia bisnis. Sikap profesionalisme ini merupakan sikap baik yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha, di mana kita harus bertindak dengan baik, mengucapkan sesuatu itu dengan baik, dan juga mengutarakan sesuatu itu dengan baik. Nah, pada kasus tersebut, Dennis ini dianggap kurang profesional sebagai seorang pelaku usaha, karena ia tidak bisa bersikap dengan baik selayaknya seorang pelaku usaha. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan sudut pandang moral etika bisnis. Setiap pelaku usaha memang berhak untuk memperoleh keuntungan, namun keuntungan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara merugikan orang lain ataupun kompetitornya. Jadi, sebagai pelaku usaha, kita itu diharuskan untuk mencari keuntungan dengan cara yang baik. Lalu,
Kasus tersebut juga berkaitan dengan egoisme etis, di mana pada kasus tersebut Nenis ini tidak hanya mementingkan orang lain, dia hanya mementingkan diri sendirinya tanpa memperdulikan dampaknya kepada usaha orang lain ataupun kepada orang lain. Ketika kita sebagai pelaku usaha mengutarakan pendapat, alangkah baiknya dipilah terlebih dahulu apa yang ingin diucapkan, karena bisa saja apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi bumerang untuk usaha kita sendiri ataupun orang lain. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha, kita diharapkan untuk tidak memikirkan diri sendiri, namun kita juga harus memikirkan usaha-usaha yang ada di sekeliling kita ataupun kompetitor kita. Lalu selain itu, kasus tersebut pun berkaitan dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Di dalam dunia bisnis itu ada prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha. Ada 5 prinsip dasar yang harus dimiliki, yaitu prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan juga integritas moral. Di sini, Nenis ini melanggar beberapa prinsip, yaitu yang pertama itu prinsip otonomi, lalu prinsip keadilan, dan prinsip integritas moral. Prinsip otonomi yang dilanggar oleh Nenis Food ini sendiri adalah ia tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Kita mengetahui bahwasanya prinsip otonomi adalah prinsip yang menekankan bahwasanya setiap orang ataupun setiap organisasi itu bebas untuk bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri asalkan tindakannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Pada kasus tersebut terlihat bahwasanya Nenis ini kan secara tidak langsung ia berkomentar yang negatif terhadap usaha orang lain, di mana itu merupakan hal yang tidak baik dan bisa merugikan orang lain. Nah, pada saat ia melakukan hal tersebut, tidak ada keinginan di dalam dirinya itu untuk secara langsung memperbaiki atau meredam keadaan yang ada gitu. Dia tidak langsung mencoba untuk misalkan meminta maaf kepada owner kompetitornya, ia justru malah menciptakan suasana-suasana yang membuat orang-orang itu memiliki kesan yang kurang baik terhadap usaha ia sendiri. Itulah mengapa bisa disebutkan bahwasanya ia itu melanggar prinsip otonomi. Lalu prinsip keadilan yang ia langgar itu adalah ia tidak bisa berperilaku dengan baik dan juga adil kepada orang lain ataupun kepada organisasi ataupun perusahaan yang lain. Kita mengetahui bahwasanya prinsip keadilan itu adalah prinsip yang ditekankan bahwa setiap orang itu berhak diperlakukan dengan baik dan juga adil. Nah, dengan ia mengatakan hal-hal yang negatif yang bisa berdampak pada usaha orang lain, itu merupakan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, ia melanggar prinsip keadilan. Lalu, prinsip integritas moral yang ia langgar itu sendiri adalah ia tidak bisa menjaga nama baik usahanya sendiri ataupun nama baik diri dia sendiri. Nah, prinsip integritas moral ini adalah prinsip yang menerapkan setiap perusahaan itu berhak untuk mendorong usahanya untuk menjadi yang terbaik. Namun, ia tidak boleh lupa untuk tetap menjaga nama baik perusahaannya atau organisasinya ataupun produknya gitu. Di sini Nenis secara tidak sadar ia telah melanggar prinsip tersebut, di mana ia memang secara tidak langsung itu ingin menaikkan kesan baik terhadap produknya, namun ia lupa bahwa ia itu tidak bisa menjaga nama baik perusahaannya. Dengan dia berkomentar tersebut seperti itu, maksudnya itu akan menimbulkan stigma-stigma di dalam diri orang lain, kok seperti itu gitu sebagai seorang pelaku usaha, hingga akhirnya muncullah gitu ya pikiran-pikiran di dalam diri konsumen ataupun pelanggan potensial yang akan membeli produknya itu urung gitu untuk membeli produk yang ia jual ataupun yang lainnya. Selanjutnya itu adalah keterkaitan hal tersebut dengan kewajiban moral produsen. Salah satu kewajiban moral produsen adalah dengan membuat perbandingan yang lurus antara produk yang ditawarkan dengan harga yang ditawarkan juga. Mungkin bahwasanya baik itu salad Nyo ataupun salad Nenis ini, keduanya itu pasti sudah menyesuaikan dengan hal-hal tersebut. Oleh karena itu mereka berani menawarkan harga kepada konsumen seperti itu gitu loh. Nah, untuk Nenis sendiri, apabila mungkin ia merasa bahwasanya dengan harga segitu itu tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, alangkah baiknya itu dia tidak perlu mengungkapkan kisaran harganya gitu. Cukup itu sebagai bahan evaluasi bagi diri dia sendiri, agar produk yang ditawarkan oleh dia itu bisa berbanding lurus gitu antara harga dan juga
kualitas produknya. Maka oleh karena itu sebagai pelaku usaha itu sangat tidak baik gitu ya untuk mencetuskan harga dari kompetitornya gitu dengan tujuan bahwasanya produk kita sendiri itu lebih baik gitu dengan harga yang seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah keterkaitan dengan hak konsumen untuk memilih. Mungkin secara tidak sadar Nenis ini itu ingin konsumen itu lebih memilih produknya dibanding kompetitornya. Namun itu hal yang sangat tidak kita bisa lakukan kepada konsumen, karena pilihan konsumen itu tidak bisa dipaksakan. Karena konsumen itu ia memiliki hak untuk memilih keinginannya sendiri ataupun memilih untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga kita tidak bisa memaksakan misalkan konsumen A itu untuk membeli produk kita gitu. Makanya sebagai pelaku usaha kita itu dituntut untuk berusaha bagaimana caranya untuk menarik perhatian konsumen agar ia bisa membeli produk kita. Keterkaitan teori dengan kasus PT Badak LNG yang pertama adalah lingkungan hidup dan ekonomi. Fasilitas pengelolaan atau terminal gas alam cair dari PT Badak LNG harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, terutama pembukaan tata ruang terminal LNG seperti pada daerah pesisir laut. Lalu untuk the dimension of pollution and resource depletion, kegiatan dalam industri banyak melibatkan penggunaan unsur-unsur kimia dengan kategori B3, bahan berbahaya dan beracun, seperti halnya industrialisasi PT Badak LNG dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Baik, selanjutnya saya Rinaldi Sugianto akan menjelaskan keterkaitan teori dengan kasus dalam hal prinsip ekologi dalam, di mana proyek energi besi PT Badak LNG memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim, maka perusahaan berkewajiban, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk berusaha mengadakan perubahan positif, seperti menanam mangrove sebagai bentuk implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Baik, saya akan melanjutkan keterkaitan teori dengan kasus, yaitu mengenai tanggung jawab legal dan moral perusahaan. PT Badak LNG mendapatkan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di masyarakat, sehingga mempunyai tanggung jawab legal sebagai sebuah perusahaan. Adapun karyawan-karyawan perusahaan mempunyai tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat setempat. Berikutnya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. PT Badak LNG perlu terlibat dalam kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat, salah satunya melalui program penanaman mangrove untuk mengurangi emisi karbon. Dan yang terakhir yaitu mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility. PT Badak LNG melakukan implementasi CSR pada berbagai kegiatan. Seperti yang terlihat dalam video, PT Badak LNG memperlihatkan tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang merugikan masyarakat, namun menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.